gimana nih kabarnya? Semoga baik ya. Pada video ini kita akan menjelaskan mengenai proses pengembangan media presentasi yang efektif. Materi ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu perencanaan, persiapan, dan presentasi. Pada video ini akan dijelaskan mengenai tahap perencanaan. Yuk kita pelajari bersama. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini yaitu yang pertama, menjelaskan perencanaan audiens dalam presentasi dengan baik. Yang kedua, menjelaskan perencanaan objektif dalam presentasi dengan baik. Yang ketiga, menjelaskan perencanaan konten dalam presentasi dengan baik. Yang keempat, menjelaskan perencanaan strategi dengan baik. Adapun topik bahasan yang akan kita bahas pada video kali ini, yang pertama yaitu mengenal audiens, menentukan objektif, memilih konten, dan yang terakhir menentukan strategi. Tahapan planning atau perencanaan merupakan langkah awal yang sangat krusial dalam merancang presentasi efektif dan menarik. Pada tahap ini, semua elemen dalam presentasi mulai dipikirkan dan disusun agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan jelas oleh para audiens. Adapun 4 tahap dalam perencanaan, yang pertama mengenal audiens, yang kedua menentukan objektif, yang ketiga memilih konten, dan yang keempat adalah menentukan strategi. Yang pertama, mengenal audiens. Mengapa ya penting banget untuk mengenali audiens dari awal? Mengenal audiens ini bertujuan agar presentasi yang kita sampaikan ini tepat sasaran dan materinya dapat diterima baik oleh para audiens. Nah, apa aja sih yang harus diperhatikan ketika kita mengenali audiens? Yang pertama adalah kuantitas. Jadi kuantitas merupakan jumlah atau banyaknya orang dalam sebuah presentasi yang disampaikan. Jumlahnya orang ini akan berpengaruh loh kepada presentasi. Kenapa? Karena kalau misal kita ada di presentasi dengan jumlah orang yang lebih sedikit, maka volume atau penyampaian yang akan kita sampaikan bisa dengan lebih kalem, santai, dan lebih kecil volumenya. Dan apabila kita presentasi di depan hadapan orang yang lebih banyak, lebih besar, maka otomatis volume presentasi yang kita sampaikan ini bisa dengan lebih besar lagi, bisa dengan lebih lantang, atau juga menggunakan bantuan mic. Yang kedua adalah usia, karena setiap presentasi ini pastinya menggunakan style yang berbeda ya untuk usia-usia yang sangat beragam. Ketiga adalah pendidikan. Berkaitan dengan berbagai macam tingkat pendidikan pastinya memiliki pola pikir yang berbeda juga. Jadinya kita harus banget tahu audiens ini mempunyai latar pendidikan apa. Keempat, etnis. Mengetahui etnis dari para audiens ini bertujuan untuk mengenali preferensi atau perspektif mereka tentang materi yang akan disampaikan. Jadi pastinya dengan beragam etnis ini memiliki pandangan yang berbeda-beda dan kita harus juga menyesuaikan dengan berbagai etnis yang ada. Kelima, sosial ekonomi. Mengetahui sosial ekonomi ini bertujuan untuk menyesuaikan gaya bahasa, terus juga konten, contoh, dan pendekatan presentasi supaya bisa lebih related atau relevan dengan audiens. Keenam, sikap. Sikap merupakan memahami kecenderungan, keyakinan, dan sikap audiens terhadap topik yang dibawakan. Setelah mengenali audiens, langkah selanjutnya adalah menentukan objektif atau tujuan. Apa ya urgensi dari menentukan tujuan? Urgensi dari menentukan tujuan adalah untuk membantu audiens agar tetap on track ketika mereka mendengarkan presentasi yang akan dibawakan. Tujuan selanjutnya adalah berguna untuk menentukan konten yang nantinya akan kita bawakan supaya tidak out of topic. Lalu apa aja ya tujuan yang dapat kita sampaikan dalam sebuah presentasi? Pertama, tujuan psikomotorik. Tujuan psikomotorik ini berfungsi untuk meningkatkan keterampilan baru pada audiens. Misalkan, setelah mengikuti presentasi ini diharapkan para audiens dapat mempraktikkan teknik layouting pada desain grafis di Figma dengan baik. Tujuan kognitif.
Tujuan kognitif berfungsi arah audiens memiliki pengetahuan baru setelah mengikuti presentasi. Misalkan, setelah mengikuti presentasi ini diharapkan para peserta didik dapat menjelaskan prinsip efek rumah kaca dengan baik. Yang ketiga, tujuan afektif. Tujuan afektif ini melihat kondisi emosional dari para audiens. Misalkan, setelah mengikuti presentasi ini diharapkan para audiens dapat mengembangkan sikap tanggung jawab terhadap kelestarian alam di sekitarnya dengan baik. Selanjutnya yaitu ada pemilihan konten. Jadi konten presentasi itu harus disusun berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Selain itu, konten juga harus dibangun dan dikaitkan dengan apa yang sudah diketahui audiens tentang topik tersebut. Dalam arti dikaitkan dengan pengetahuan sebelumnya. Bagaimana ya struktur konten yang efektif agar mudah dipahami oleh audiens? Nah, struktur konten yang baik itu dibagi 3. Ada opening, body, dan conclusion. Yuk kita bahas mulai dari opening. Dalam opening itu terdapat cover. Dalam cover kamu bisa menyertakan judul, mata kuliah, dan sasaran. Yang kedua, kamu bisa menjelaskan tujuan dari pembelajaran atau dari presentasi yang akan kamu sampaikan. Dan yang ketiga, kamu itu bisa menyertakan dan menjelaskan topik-topik yang akan dibahas. Selanjutnya yuk kita bahas pada bagian isi atau body. Biasanya pada bagian ini dibagi menjadi 2 poin, yaitu poin utama, submateri, dan poin pendukung, yaitu isi materi. Nah, biasanya untuk membedakan antara submateri dan isi materi, itu submaterinya itu bisa menggunakan bold, sehingga ketahuan mana yang submateri dan mana yang isi materi. Nah, terakhir kita akan bahas bagian penutup atau conclusion. Nah, pada bagian ini kamu bisa menyampaikan kesimpulan singkat dari presentasi yang telah kamu sampaikan, terus mencantumkan referensi dan menambahkan cover penutup seperti ucapan terima kasih atau informasi tentang pembuat media presentasinya. Terakhir dalam proses perencanaan yaitu terdapat strategi. Apa aja sih yang perlu diperhatikan dan bagaimana memilih strategi yang tepat agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai? Jadi dalam menentukan strategi ada 2 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, nilai atau manfaat dari media audiovisual atau biasa disebut values of audiovisual media. Dan yang kedua, pemilihan jenis media yang tepat atau media choice. Pertama, kita akan membahas values of audiovisual media. Yang pertama, media audiovisual itu seperti slide atau video memiliki kekuatan besar untuk menarik perhatian audiens. Jadi saat kamu menampilkan media tersebut, audiens akan lebih fokus dan tertarik pada isi yang ditayangkan dibandingkan hanya mendengarkan penjelasan lisan. Hal ini karena kombinasi gambar, suara, dan gerakan lebih mudah diingat dan ditangkap oleh indera manusia. Yang kedua, media visual seperti grafik sangat membantu dalam menyederhanakan informasi verbal yang kompleks. Dengan menampilkan data atau konsep dalam bentuk visual, audiens bahkan termasuk kamu bisa lebih mudah memahami pesan yang disampaikan karena informasi yang awalnya rumit menjadi lebih jelas dan sederhana. Grafik juga mempermudah penyampaian hubungan antar data atau proses, jauh lebih efektif daripada hanya menjelaskan lewat teks. Selanjutnya, gambar nyata atau grafik sebagai media visual bisa memperjelas makna kata-kata yang digunakan dalam penyampaian informasi. Dengan adanya gambaran atau contoh visual, audiens bisa lebih mudah memahami maksud kata-kata tersebut, karena tidak hanya mendengar atau membaca, tetapi juga melihat representatif dan memperkuat pemahaman. Selanjutnya, media audiovisual punya peran penting dalam mendukung penyampaian informasi karena bisa mengatasi berbagai keterbatasan seperti ukuran, waktu, jarak, dan ruang. Dengan visualisasi yang menarik dan interaktif, media ini bisa menyederhanakan konsep yang kompleks, memperjelas makna kata-kata, dan tentunya meningkatkan daya tarik serta pemahaman audiens.
Media audiovisual juga unggul dalam membantu audiens mengingat informasi lebih lama karena melibatkan lebih banyak indera, yaitu penglihatan dan pendengaran. Dengan adanya gambar, video, atau suara, informasi yang disampaikan menjadi lebih menarik dan mudah dipahami, sehingga kamu bisa mengingat apa yang dilihat dan didengar lebih lama dibandingkan materi yang hanya disampaikan lewat pendengaran. Media audiovisual lebih efektif dalam memperkuat memori dan pemahaman audiens. Yang kedua yaitu media choice. Pemilihan media untuk presentasi sangat bergantung pada isi materi yang akan kamu sampaikan, jenis media yang paling cocok untuk mendukung pesan tersebut, serta media yang kamu nyaman gunakan. Selain itu, kamu juga perlu mempertimbangkan fasilitas yang tersedia di tempat presentasi, seperti proyektor, layar, atau sistem audio, agar media yang kamu pilih itu bisa digunakan secara maksimal dan presentasimu berjalan lancar. Berikut beberapa media presentasi yang bisa kamu gunakan. Yang pertama yaitu flipchart. Flipchart memiliki beberapa keunggulan seperti fleksibilitas, kemudahan penggunaan, dan sifatnya yang praktis. Media ini tidak memerlukan listrik, mudah kamu bawa kemana saja, dan biayanya pun cukup rendah, sehingga cocok untuk berbagai situasi presentasi. Yang kedua ada slide. Slide cocok nih kalau kamu gunain untuk menampilkan gambar yang realistis dan relevan dengan topik yang akan dibahas. Slide mudah dibuat menggunakan beberapa aplikasi, bisa dipakai di banyak tempat, dan efektif untuk menyampaikan kata-kata, angka maupun simbol, agar informasi yang kamu sampaikan lebih jelas dan lebih terstruktur. Yang ketiga ada video. Video sangat efektif jika kamu ingin menggerakkan secara realistis, baik untuk memperlihatkan prosedur yang benar maupun yang salah. Dengan video, audiens bisa melihat langsung proses atau langkah-langkah secara dinamis yang sulit dijelaskan hanya dengan kata-kata atau gambar. Selanjutnya ada multimedia. Multimedia yang kamu rancang dengan dapat meningkatkan efektivitas penyampaian pesan secara signifikan loh. Pemilihan dan penggabungan media harus kamu lakukan dengan pertimbangan yang matang, disesuaikan dengan tujuan presentasi dan karakteristik dari audiensnya. Dengan begitu, pesan yang kamu sampaikan akan lebih mudah dipahami, menarik, dan mudah diingat. Sekian materi 1 dalam presentasi efektif, yaitu tahap perencanaan. Sampai bertemu di video berikut ya learners!